Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1F018045 dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad murabahah. Yang pertama, pengertian akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jenis akad murabahah. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau yang bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan pemesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli penjual dalam murabahah pesanan meningkat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Yang kedua ada murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah diperkenalkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian setelah awal akad, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum atau sekaligus. Dasar syariah akad murabahah. Yang pertama ada Al-Quran, yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan batil, tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan sukarela di antaramu. Quran Surat nomor 4 ayat 5. Yang kedua adalah Al-Hadis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban. Yang ketiga ada ijma. Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Perlakuan akuntansi PSAK nomor 102. Yang pertama ada akuntansi untuk penjual. 1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. 2. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usaha atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset. Yang ketiga, diskon pada saat pembelian aset murabahah. Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengambilan diskon tersebut akan tereliminasi. Yang kelima, pengakuan keuntungan murabahah. 6. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 8. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan. 9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. 10. Penyajian. Dan yang terakhir, pengungkapan. Yang kedua ada akuntansi untuk pembeli. 1. Uang muka. 2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai.
apabila tidak ada uang muka. 3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. 4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. 5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. 6. Penyajian. Dan yang terakhir pengungkapan. Ilustrasi kasus akad murabahah. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2007. Pesanan meningkat, yaitu hasil murabahah sebesar 100.000, kas atau utang sebesar 100.000. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.